Langsung aja di langkah pertama kita siapkan wadah. Ini wadahnya lumayan besar dan di sini aku ada 3 butir telur. Ini langsung aja aku pecahin lepas semua ya. Sebenarnya untuk telurnya kita timbang dulu, cuman di sini karena aku nggak mau terlalu repot, jadi di sini kita pakai 3 butir telur aja dan jangan ada penambahan telur lagi ya. Lanjut ya, di sini aku ada perasa garam. Untuk garamnya aku cuman pakai seujung sendok makan seperti ini. Dan lanjut juga di sini aku ada coklat bubuk. Ini coklat biasa teman-teman, aku beli coklat kiloan aja. Dan di sini langsung aja aku masukin kurang lebih takarannya 2 sendok makan muncung seperti ini. Ini aku masukin aja seperti ini ya. Dan lanjut di sini aku ada keju. Untuk kejunya aku pakai 100 gram dan sudah aku parut juga seperti ini. Ini langsung aja aku masukin semuanya. Lanjut biar gak gampang gosong dan ini biar lebih enak lagi kita tambahkan margarin ya. Untuk margarinnya aku pakai 2 sendok munjung atau kurang lebih 60 gram. Ini langsung aja aku masukin. Setelah kita masukin seperti ini, langsung aja kita whisker. Maksudnya kita aduk ya. Ini kita aduk sampai semua bahan ini tercampur merata dulu. Dan ini menurut aku sudah tercampur merata termasuk margarinnya juga. Langsung aja kita tambahkan bahan selanjutnya. Untuk bahan selanjutnya di sini aku menggunakan tepung tapioka teman-teman. Untuk tepung tapiokanya di sini aku pakai takaran 350 gram. Ini langsung aja kita kasih bertahap. Jangan dikasih semua ya teman-teman ya. Karena seperti yang aku sampaikan di awal tadi, untuk takaran telurnya aku nggak mau tambah lagi. Jadi untuk tepungnya yang ngalah teman-teman. Jadi tepung 350 gram ini kita nggak masukin semuanya. Jadi kita masukin sedikit demi sedikit seperti ini aja. Dan langsung aja kita ulenin menggunakan tangan seperti ini biar dia gampang kalis dan gampang dibentuknya ya. Kalau masih menggunakan whisker seperti itu nanti bakalan nempel kemana-mana ke whiskernya. Dan itu bakalan repot banget teman-teman. Nah jadi untuk penambahan tepungnya nih kita kasih sedikit demi sedikit seperti ini. Dan ini menurut aku masih lengket banget ya. Langsung aja kita tambahkan lagi tepungnya lagi seperti ini. Dan kita ulenin lagi sampai dia benar-benar kalis ya. Sebenarnya nggak harus kalis banget sih teman-teman ya. Yang minimal dia sampai bisa dibentuk aja. Kalau udah bisa dibentuk itu nanti lama-kelamaan dia kalis sendiri. Jadi minimal sampai kebentuk aja ya. Ini kita ulenin dulu. Dan ini menurut aku teksturnya sudah padat banget ya. Jadi sisa tepung tapiokanya itu sebanyak itu tadi. Itu langsung aja kita sisihkan. Kita nggak mau pakai lagi. Ini langsung aja kita ulenin terus sampai dia benar-benar bisa kebentuk atau kalis. Kita ulenin lagi ya.
Dan ini menurut aku udah ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita bentuk-bentuk. Cara bentuknya gampang banget. Untuk ukurannya sesuai selera, mau bikin besar atau kecil itu sesuai selera. Jadi nanti kalau misalnya kebesaran kita kecilin lagi. Dan ini udah jadi ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita sisihkan, kita lanjut aja. Kita siapkan bahan pelengkapnya. Di sini langsung aja aku siapkan panci atau wajan seperti ini dan aku tambahkan minyak goreng secukupnya ya. Jadi pembuatan kue telur gabus keju itu sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Kita cukup campurkan bahan yang tadi aku buat. Setelah itu kita langsung aja ulenin sampai dia benar-benar kalis. Setelah kalis seperti itu langsung aja kita cetak. Nah, cara nyetaknya sangat mudah sekali dan ini menurut aku sih kebesaran ya. Langsung aja kita kecilin seperti ini dan langsung aja kita gulung-gulung lagi. Jadi gimana nih? Gampang sekali kan cara buat kue? Jadi buat teman-teman yang banyak banget yang alasannya segudang yang nggak bisa bikin kue, mungkin salah satunya ini teman-teman. Jadi cara buatnya sangat mudah sekali. Kita cukup campurkan bahan-bahan yang aku buat. Setelah itu langsung aja kita cetak bentuk seperti ini. Untuk rasanya bebas. Untuk telur gabus keju biasa aku juga bikin di video sebelum ini udah ada juga teman-teman. Di sini aku mau bikin variasinya karena banyak banget yang minta. Untuk rasanya rasa coklat bisa nggak? Atau rasa yang lain bisa nggak? Ini aku buatin yang rasa coklatnya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga suka dengan rasa ini karena rasanya tuh enak banget. Apalagi kalau teman-teman punya gula nyes nantinya, gula donat itu teman-teman, itu enak banget ya teman-teman ya. Jadi rasanya tuh mirip banget seperti kue putri salju teman-teman. Walaupun ini dibilang telur gabus keju, tapi renyahnya itu mirip banget seperti putri salju teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka dengan kue putri salju wajib cobain juga nih telur gabus keju tanpa ovenan loh. Dan ini hasilnya jadinya banyak banget ya teman-teman ya. Dan ini aku udah selesai ngegulungnya. Jadi caranya sangat mudah sekali. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita masak ya. Masak menggunakan api sedang sampai dia benar-benar matang ya. Jangan sampai menggunakan api besar karena nanti kalau menggunakan api besar bagian bawahnya gampang gosong. Jadi dipastikan menggunakan api sedang. Dan ini udah mulai mendidih seperti ini. Kita biarkan dulu aja sampai dia benar-benar mendidih. Setelah benar-benar mendidih barulah kita agak sedikit aduk ya. Karena kalau kita aduk sekarang biasanya bagian ujung si telur gabus keju itu gampang untuk patahnya teman-teman. Jadi kita biarkan kokoh dulu. Dan ini menurut aku udah mulai kokoh, barulah kita aduk teman-teman. Dan untuk ngaduknya jangan keterlaluan ya. Cukup seperti ini aja, pelan-pelan aja. Ini adonan itu benar-benar gampang pecah banget teman-teman. Jadi pastikan lagi untuk ngaduknya jangan terlalu, karena banyak banget komen di video sebelumnya itu telur gabus aku kok hancur ya. Nah itu biasanya di penggorengannya ini teman-teman, biasanya menggunakan api besar dan sering diaduk. Jadi hasilnya gampang hancur seperti itu. Dan kalau misalnya kepadatan, ini menurut aku sih kepadatan ya. Jadi ini telur gabus kejunya udah kebanyakan, minyak gorengnya kurang teman-teman. Ini kita boleh tambahkan minyak goreng ya. Nanti aku juga bakalan tambahin minyak goreng juga sih. Dan buat teman-teman yang nanya ini gimana cara ngegoreng yang keduanya kalau misalnya buat banyak, nah itu teman-teman juga harus siapkan 2 minyak goreng ya teman-teman ya. Jadi bikin lagi di tempat yang lain dengan minyak goreng yang baru untuk ngegoreng yang kedua teman-teman. Dan untuk penggorengan yang ketiga kita masih menggunakan minyak yang sama ya. Jadi minyak yang ini kan nanti udah dingin tuh, jadi kita nyetaknya di atas minyak goreng yang ini. Jadi caranya sangat mudah sekali. Buat teman-teman yang suka dengan kue telur gabus keju langsung aja cobain di rumah ya. Untuk detail resep langsung aja cek di deskripsi box, aku bakalan tulisin lengkap di sana. Dan buat teman-teman yang belum pernah subscribe, saran ayo subscribe dulu di bawah video ini dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya ya. Ini dia teman-teman, aku tambahkan minyak goreng lagi secukupnya seperti ini dan nggak banyak-banyak banget sih, sedikit aja seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita biarkan minyaknya agak panas lagi. Setelah panas dia bakalan banyak banget ngeluarin gelembung seperti ini karena dia mengandung telur ya. Jadi wajar aja teman-teman untuk minyak gorengnya bakalan berbusa seperti ini. Nggak apa-apa, kita goreng terus aja sampai dia benar-benar matang. Dan ini gelembung busanya udah mulai kecil-kecil banget, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan ya. Jadi indikasinya gelembung atau busanya itu udah mulai kecil-kecil teman-teman, dan itu tandanya udah mulai matang dan warnanya juga mulai cantik seperti ini. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Tipsnya kalau ngegoreng seperti ini, kita langsung aja tiriskan di atas kertas ya. Dan ini dia hasilnya setelah goreng semuanya ya. Hasilnya banyak banget, warnanya coklat banget ya.
Dan buat teman-teman yang penasaran, langsung aja cobain di rumah, karena ini nggak cuma coklat, ada kejunya juga. Apalagi kalau teman-teman tambahkan dengan gula donat teman-teman. Kalau ditambahkan gula donat seperti itu pasti rasanya lebih top dan markotop ya. Ini karena aku lagi nggak punya aja, jadi aku pakai yang coklat original seperti ini. Tapi nggak apa-apa, coklat keju original seperti ini aja rasanya nikmat banget, apalagi ditambahkan dengan gula nyes. Ini langsung aja aku masukin ke dalam toples 10x10 dengan tebal 6 apa 7 cm ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat yang mau rekomendasi toplesnya langsung aja cek di deskripsi box, aku bakalan tulisin lengkap di mana aku belinya ya. Ini langsung aja kita masukin ke dalam toples. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri, kurang lebih itu hasilnya jadinya 2/3/4 toples teman-teman, jadi nggak 3 toples. Nah ini dia teman-teman bisa lihat sendiri, yang toples ketiganya itu nggak nyampe penuh teman-teman, kurang lebih 3/4-nya aja. Tapi teman-teman juga tahu estimasinya kurang lebih dapat segini, tinggal tambahkan sedikit lagi jadinya 3 toples teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen jualan udah bisa estimasi sendiri ya, udah bisa hitung-hitung sendiri ya. Dan tampilan dari dekatnya seperti ini kalau lagi kita pegang toplesnya, dan itu cantik banget ya teman-teman ya. Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya, karena ini udah penasaran banget dengan rasanya. Apalagi di sini campurannya ada coklatnya, ada kejunya, dan tampilannya juga cantik sekali seperti ini. Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini bener-bener renyah banget dan coklatnya berasa banget teman-teman. Wow, ini kejunya juga ada ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah iya, ini kejunya kelihatan banget ya teman-teman ya. Jadi benar-benar berasa banget antara coklat dan kejunya. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. See you ya di next video. Thank you.